Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik. Kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga sholat kita, dan alhamdulillah Allah masih membimbing kita di jalan yang lurus. Oleh karenanya perlu kita bersyukur pada malam hari ini dengan senantiasa meningkatkan amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama, dengan harapan bahwa hidup kita semakin ke timur atau barat, hidup kita semakin ke barat, ini senantiasa semakin bertambah baik, bertambah bekal-bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi umatnya, Bapak Ibu, yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya dan senantiasa mengamalkan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan menyampaikan judul yang ringan-ringan saja, karena malam Kamis ini merupakan malam pemanasan. Malam pemanasan karena ini malam perdana, malam Kamis dimulai untuk sholat ilminya. Adapun untuk malam Jumat, insya Allah sudah dimulai pada pekan yang kemarin atau hari kemarin. Harapannya Bapak Ibu kita tidak terputus dari amal baik kita, tidak terputus dengan keinginan kita untuk terus menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menegakkan perintahnya, di dalam melaksanakan apa-apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Judulnya apa kegiatan kita setelah Ramadan, atau apa yang harus kita lakukan pasca Ramadan dan pasca Syawal. Kebetulan sekarang masih berada di bulan Syawal. Bercakap siapipun, pesih korban pekan. Bapak-bapak bercakap Pak, pokean halal bihalal. Kalian mungkin pokean undangan. Namun ampun kuatos pilih kita kasih gadai undangan. Tetapi waktu itu berjalan cepat Bapak Ibu, sehingga kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bisa jadi kita nanti akan terlewat dengan bulan Syawal. Jadi meskipun kita masih ada waktu kurang lebih sekarang tanggal 16, berarti kita masih separuh kurang dikit.
Separuh kewajiban ini waktu yang sangat pendek. Maka kalau kita terlena atau tidak memaksakan diri, maka kita bisa saja akan terlewat dengan bulan Syawal. Akhirnya kita tidak bisa melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Maka kita percepat Bapak Ibu untuk dapat menyelesaikan 6 hari puasa di bulan Syawal. Itu tugas yang pertama. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan dan masuk di bulan Syawal ini menghadapi bulan-bulan selanjutnya? Yang pertama tadi sudah kita sampaikan, puasa Syawal. Kemudian yang kedua adalah menjaga atau merawat ketakwaan yang sudah kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Nah, ini penting, menjaga, merawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketakwaan kita selepas Ramadan, selepas Syawal, nanti kemudian kembali kepada keadaan sebelumnya. Alhamdulillah. Maka perlunya kita menjaga dan merawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, merubah diri kita menjadi lebih baik. Merubah diri kita menjadi lebih baik, atau merubah diri kita menjadi manusia yang utama, atau apapun istilahnya. Kalau kemarin, salah satu contoh, kalau kemarin kita mungkin belum qobliyah, belum ba'diyah. Bismillah, setelah Ramadan ini qobliyah dan ba'diyah. Nah, ini itu yang jelas disunahkan oleh Rasulullah SAW, atau sholat-sholat yang lain. Tetapi minimal itu yang belum qobliyah dan ba'diyah, bismillah. Kemudian yang belum doa, karena di dalam hadis itu, di dalam satu riwayat disebutkan bahwa manusia itu memiliki sekian ratus sendi, persendian, dari kepala sampai dengan kaki. Itu kurang lebih berapa? Kalau di dalam hadis itu ada 360-an. Nah, itu agar dapat bersedekah di setiap harinya. Sudahkah sekian ratus sendi kita ini bersedekah di setiap harinya? Maka jawabannya ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika kita melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat, sama dengan sedekah 360 persendian yang ada di dalam diri kita. Kalau kemarin belum, berarti besok. Enter dalam itu. Apa sih? Bukan enter ya, Pak. Ya. Jadi sekarang ini hadis Rasulullah sudah terbukti. Ternyata manusia sekarang itu adalah manusia yang super sibuk, hampir tidak ada waktu untuk ini dan itu. Insya Allah ya. Oh, 2 rakaat, berapa menit itu? 1,5 menit. Nah, bismillah. Kita sedekahi persendian kita di setiap hari kita. Jadi harus lebih baik, Bu. Ya, harus lebih baik setelah Ramadan. Yang kemarin kita digembleng sedemikian rupa, nanti akhirnya waktu pilek-pilek dan kosong ini, oke? Meriang-meriang, boleh. Panas dingin, Diari, dan lain-lain. Selama puasa alhamdulillah, tapi setelah puasa ada Idul Fitri beberapa hari setelah itu, ya, banyak yang jatuh bangun gitu. Alhamdulillah setelah beberapa hari ini kita disehatkan kembali. Surutnya berikut Bapak Ibu sudah dilakukan sekalipun hanya seminggu sekali di hari Ahad. pagi. Nah, atau setiap pagi
alhamdulillah minimal pas ahad pagi kan betul. Karena di waktu ahad pagi itu kan tinggal beberapa menit menunggu. Nah, maka bagi yang belum ya harus lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap ya Pak? Siap Bu? Rakaat, pahalanya sebagaimana haji dan umroh, tamatan. Kalau berarti sampai dulu itu tamatan. Ini ya kan kuwi ora ketok ajarannya. Ajarannya bukan ketok ini masalahnya. Coba kalau Allah kemudian langsung membalas dengan pahala yang terlihat, yang tampak itu mungkin ya orang langsung berubah. Tapi karena tidak, nah itu diantaranya Bapak Ibu bahwa kita harus lebih baik. Boleh nih, dan masih banyak lagi yang harus kita perbaiki. Sehingga masing-masing harus mengevaluasi apa kekurangan saya di tahun yang kemarin, maka tahun ini harus menjadi lebih baik, harus berubah menjadi manusia utama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada satu bahasan sesuai dengan judul di atas, ada kata-kata dari Imam Ibnu Athaillah. Imam Ibnu Athaillah. Apa itu? Kalau kita ingin tahu posisi kita di hadapan Allah, di mana posisi kita sekarang, Bapak Ibu? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi kita sekarang ini di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, ini cara Nabi famaqamuka haitsu aqamaka. Famaqamuka, makam kamu, ya. Artinya posisi kamu haitsu aqamaka, di mana Allah kemudian memposisikan kamu. Jadi kalau kita ingin tahu di mana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah dekat, apakah jauh, apakah di samping kanan, apakah di samping kiri, dan seterusnya, maka lihatlah di mana Allah menyibukkanmu, di mana kesibukan kita sekarang. Maka disitulah posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk itu kulineran, jogging, atau giling. Di mana Allah menyibukkan kita, disitulah posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kalau Allah menyibukkan kita atau menyibukkanmu dengan ketaatan, itu tandanya Allah ingin mendekatkanmu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau posisi kita sekarang ini di dalam ketaatan, termasuk malam hari ini kita di dalam satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau posisi kita sekarang ini berada di dalam satu ketaatan, itu artinya Allah ingin mendekatkanmu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesibukan yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kesibukan di dalam sebuah ketaatan. Karena itu pertanda Allah ingin mendekatkan kita kepadanya. Kemudian, kalau Allah menyibukkan kita dengan membaca Al-Quran, itu tandanya Allah ingin berbincang-bincang, ingin ngobrol dengan kita. Jadi kalau kita menyibukkan hari-hari kita setelah Ramadan ini di dalam membaca Al-Quran, itu tandanya Allah ingin berbincang-bincang, ingin ngobrol dengan kita. Pengen banget waktu kita bisa berbincang-bincang dengan Allah. Ya, kalau kita pengen, kata Imam Ibnu Athaillah itu, ya sebenarnya kita menyibukkan dengan membaca Al-Quran. Ya, minimal itu sehari sekali, minimal. Syukur bisa 2 kali, bisa 3 kali, dan seterusnya.
Kemudian selanjutnya, kalau Allah menyibukkan kita dengan doa-doa kita, atau di setiap waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya bahwa Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita ingin minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah kita termasuk orang yang senantiasa mendoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak? Tapi saya yakin kalau jamaah malam ini tidak akan terlepas dari doa-doa itu. Maka kita boleh kita sehingga panjenengan syukur dan Allah itu apa? Di antara doa-doa panjenengan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa yang sangat-sangat populer dan semua bisa hafal. Silakan panjenengan meminta apa saja Bapak Ibu. Tetapi jangan lupa di antara doa-doa itu adalah Allahumma rzuqna husnal khotimah. Atau dengan bahasa yang lain boleh Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Pokoknya minta husnul khotimah di dalam kehidupan dunia kita ini. Dan doa-doa yang lain yang ditunjukkan oleh para nabi itu banyak sekali. Termasuk Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Kafir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika dan lain sebagainya. Maka itu tanda bahwa Allah ingin mengabulkan doa-doa kita. Kalau Allah menyibukkan kita dengan dunia, esok buki, awan buki, sore buki, bengi buki. Maksudnya begitu, Bu. Bukit-bukit itu pokoknya nyambut gawe. Terus mau terkenal banyak. Buk esok, buk kapan, buk sore, buk bengi. Sing penting nyambut gawe butuhku kecukup keporok Tuhan. Ini tandanya kalau Allah ingin menjauhkanmu darinya. Jadi kalau kesibukan kita ini kepada dunia, itu tandanya Allah ingin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau nari awal itu pengen cecak, nopo, atau cecak ya, mau. Di antaranya adalah ketaatan kita. Jadi kalau kita disibukkan oleh dunia, atau tidak hanya bekerja saja, orientasi kita, pikiran kita, ini pokoknya esok aku mangannya kudu enak, engkau awan ya kudu enak, sore atau malam pokoknya ya kudu enak. Terus yang penting pikiran itu namun pikirannya sifatnya dunia. Nah ini. Maka ini juga termasuk bahwa pertanda Allah akan menjauhkan kita darinya. Na'udzubillah. Satu lagi, ya, Imam Ibnu Athaillah berkata, kalau Allah menyibukkanmu dengan manusia, maka itu tanda Allah ingin menghinakanmu. Jadi kalau kita ini sibuk hanya dengan sesama manusia, ya tentu saja kalau sesama manusia itu bisa jadi dua hal, dunia dan akhirat. Tetapi yang dimaksud di sini adalah senantiasa berbicara tentang keinginannya, tentang kebutuhannya. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, apa yang disifatkan di dalam kehidupannya itu hanya sekedar manusiawi. Maka itu tanda bahwa Allah akan menghinakanmu, akan menghinakanmu. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam satu ayat, Pak itu tidak salaman fil ardi yudilluka an sabilillah. Jadi kalau kita ini Bapak Ibu mengikuti dari kebanyakan manusia, maka sesungguhnya manusia itu akan menyesatkan kita. Maka di dalam hidup ini jangan sampai kita ikut-ikutan. Harus punya prinsip, harus punya ilmu, harus punya pengetahuan.
di dalam hidup bermasyarakat ini. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan, ikut sana, ikut sini. Sementara tujuan saya ikut ke sana dan ke sini itu apa ya nggak tahu. Yang penting berpokoknya ubyung, ngalor, ngibul. Apa boleh itu bahasanya? Nah, gitu. Maka sesungguhnya itu pertanda Allah akan menghinakan. Maka dalam hidup ini, Bapak Ibu, kita harus punya pengetahuan, kita harus punya ilmu, kita harus punya pegangan di dalam hidup ini. Jangan sampai ikut-ikutan. Atau kalau dalam bahasa fikih itu taklid itu mengikuti, tetapi tidak tahu mau kemana mereka atau kita mengikuti mereka itu. Taklid. Sebaliknya adalah ittiba. Kalau ittiba itu mengikuti tapi tahu dasarnya, tahu ilmunya. Kalau taklid itu ya seperti itu, nah itu jangan sampai. Maka itu pertama akan menghinakan itu bila. Maka paling tidak kita jangan memilih yang disibukkan dengan dunia dan juga disibukkan dengan hanya keperluan kebutuhan atau komunitas manusia itu. Mudah-mudahan Allah menyibukkan kita dengan ketaatan, dengan Al-Quran, dengan doa-doa kita, dengan istighfar kita, dengan taubat kita, dengan amal soleh kita, dengan sedekah kita dan seterusnya. Artinya kalau itu yang Allah sibukkan, pertanda baik. Tapi kalau dunia dan manusia itu pertanda yang buruk. Kembali kepada judul tadi, Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan adalah merawat atau menjaga ketakwaan. Maka pentingipun takwa. Maka pentingipun takwa, Bapak Ibu. Pentingipun takwa. Nah itu dipun sebataken wonten Quran surat At-Talaq 2, 3, 4, 5. Oke sisanya 2, 3, 4, 5. Apa sih pentingnya takwa? Atau apa sih yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa? Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan kehidupannya itu jalan keluar atau pemecahan masalah. Terus masalah menapa kemawon ingkang panjenengan menika kagungan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pripun, Bu? Mantap. Mantap. Orang yang bertakwa itu mantap. Orang yang akan baca memang mantap. Loh, ini menerima firman Allah, wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan memberikan jalan keluar atau pemecahan masalah. Sementara, Bu, jangan pinter masalah. Sekarang ini panjenengan punya berapa masalah? 1, 2, 3, 4, 5 lawan ada. Maka 5 permasalahan ini insya Allah dan panjenengan harus yakin bahwa itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kita terus boleh, Bu. Bapak-bapak biasanya kita terus. Nah, ibu-ibu kadang selalu maju mobil ragu-ragu. Tapi itu mereka, ini pengalaman itu insya Allah yakin. Jadi kalau kita yakin dengan permasalahan kita yang akan diselesaikan oleh Allah, maka terselesaikan. Karena memang tidak ada pengharapan kecuali pengharapan kepada Allah. Dan memang tidak ada yang bisa menyelesaikan permasalahan manusia kecuali Allah yang menyelesaikan. Terus terlalu pilihan. Jadi Bapak Ibu, bahwa Allah ini penyelesai masalah, pemecah masalah, itu Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Maka kalau kita ini berharap kepada manusia, bersiap-siaplah kita untuk menyesal, bersiap-siaplah kita untuk kecewa. Oke. Padahal pun janji, terus ditunggu saja, mata disabati setengah jam pas, ya orang kok. Pada akhirnya harapan kita kepada manusia hanyalah sebuah kekecewaan. Sinten ingkang sampun nate dikecewakan oleh manusia?
Sedoyo apa namun enten? Sedoyo. Ternyata semua pernah dikecewakan oleh yang namanya manusia. Maka kita kembalikan hanya kepada Allah. Jadi Allah pemilik masalah dan Allah penyelesai masalah. Kata ya? Jadi ini harus kita yakini. Bahwa yang tadilah hanya senata rumah rojan. Kemudian di ayat selanjutnya wa yazubhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi rezeki. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka rezekinya akan dijamin. Atau namanya dimiliki yakin atau tidak yakin. Hanya itu. Kalau kita yakin, ya Allah akan cukupkan rezekinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka mestinya Bapak Ibu kita tidak perlu khawatir dengan rezeki kita. Rezeki kita itu tidak akan kemana. Kalau memang itu sudah menjadi rezeki kita. Maka kalau ada ya, rezeki kita yang diambil orang, itu memang belum menjadi rezeki kita. Harus diterima dengan lapang dada. Siapa tahu Allah membagi rezeki itu 3 kali lipat. Berikut ini. Belum itu panjangan pernah alami. Kelangan siji, nek ketok balen 5. Kelangan order siji loro, nek terus esuk teko order pas-pasan 10 namanya. Punate sama nggih, punate nggih? Ya. Oh, siap. Sehingga Bapak Ibu kita tidak perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bersyukur kepada Allah, atau dilarang kita bersyukur kepada Allah. Allah adalah tempat kita bergantung, tempat kita mengadu, dan tempat Allah mencukupkan semua kebutuhan manusia. Atur yakin, nopo yakin. Nah, kata ini, bayar syukur min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka barang siapa bertawakal, Allah cukupkan. Nah, itu penguatan Allah. Nah, terus yang keempat, wa may yattaqillah. Nah, ayat ini jadi pandangan pemuka maksud gimana? Cuma kadang-kadang itu enggak hanya lewat kanan masuk kiri. Sehingga di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita ya, Allah ini gimana? Kok sepertinya tidak adil? Kok sepertinya pilih-pilih? Yang sama dicukupkan, sementara aku dikasih pas-pasan. Nah ini jangan sampai. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka sungguh Allah akan jadikan persoalannya itu menjadi mudah, atau urusannya itu menjadi mudah, atau kegiatan hariannya itu menjadi mudah. Delalah nyekolahin anak kapan? Delalah boleh dikawin anak kapan? Gitu? Tak boleh kita. Delalah sana sipun. Pokoknya takilah ya sallallahu min amrihi yusra. Maka tidak perlu khawatir Bapak Ibu terkait dengan persoalan hidup kita. Nah, terakhir At-Tolak ayat 5. Wa may yattaqillah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, dosa-dosa kita akan diampuni. Dosa-dosa kita akan diampuni. Bila nek awake dhewe pengen diampura dosane, syaratnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada tuh. Maka Allah itu sungguh sangat luar biasa. Dosa-dosa kita diampuni, wa yudhil lahu ajran. Nah, dan Allah akan melipat gandakan pahalanya untuk kita karena amalan-amalan kita. Kita awake dhewe pengen apa mboten kandunan. Nek pengen diampura dosane, digedheke ganjarane niku wa ayatakillah. Maka syaratnya adalah kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ditutup dengan ayat walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa. Ini perlu keyakinan oleh ini. Orang yakin ya orang dibuka, ini yakin ya dibuka
Walau anak ahlul qura amanu wa taqaw, seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai, maka Allah akan membukakan keberkahan, membukakan kebaikan, membukakan kemudahan. Oke. Apa saja? Minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Jadi apa yang dibutuhkan oleh manusia semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara amanu wa taqaw. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Nah, niki sing biasane dadeke awak dhewe niku rekoso, susah, sedih, gelisah, galau. Walakin kadzabu, akan tetapi manusia itu kebanyakan adalah mendustakan nikmat Allah, mendustakan pemberian Allah, tidak percaya kepada Allah, bahkan sekutu kepada Allah. Walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu mereka adalah berdusta atau mengingkari apa yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhadnahum, maka aku akan ambil, Allah akan mengambil apa yang sudah diberikan itu, dimana yang sibuk atas apa yang telah dia lakukan, karena berdusta, karena tidak percaya, karena mengingkari, karena selalu berkeluh kesah dan seterusnya, bahkan bersungguh berprasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalian Allah akan mencabut nikmat yang telah diberikan. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita ingin bersyukur, Allah tidak akan memberikan tanda kepada kita. Seandainya kita yang bersyukur, Allah akan mensukseskan apa yang kita cita-citakan dan inginkan. Maka hendaknya kita bertakwa ya, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita pasca Ramadan ini Bapak Ibu senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, diberikan kemantapan hati, keyakinan, sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus menerus, dan semoga Allah senantiasa menempatkan di rumahnya Allah yang sangat dicintai atau sebaik-baik tempat, yaitu masjid. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita selalu berada di masjid. Makaten kita sadar Allah aturaken kita mari menuju Allah Subhanahu wa taala dan sangat melakukan pemerintah atas pamitan kula lan panjenengan sedaya. Makaten kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.